Sriwidayati Abdi Kristus, mahasiswa PPG gelombang 1 tahun 2025 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang, Jawa Tengah. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Mati Rahayu Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Juga bersyukur karena teman-teman kita berangkat semua ya, sehat semua ya. Nah, amin. Kita akan melanjutkan belajar kita pendidikan agama dan Katolik dan dimengerti. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang keluhuran martabat manusia, ya, bahwa kita diciptakan sebagai manusia mempunyai martabat yang luhur karena kita diciptakan secitra dengan Allah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan materi mengembangkan budaya kehidupan. Mengembangkan budaya kehidupan. Budaya kehidupan itu seperti apa? Kalau saya mendengar budaya itu apa? Spontan yang muncul dalam diri kita. Kalau budaya itu apa? Sesuatu yang biasa hasil budaya ini sudah menjadi kebiasaan baik yang sudah kita buat menjadi budaya. Lalu kalau dikatakan budaya kehidupan, hidup kita yang menunjukkan bahwa dia hidup sama. Ada terus? Bernafas, berarti kita bergerak-gerak ya. Kalau kok tangannya masih bergerak-gerak, berarti masih hidup, ini masih hidup, gitu kan? Nah, jadi kalau masih ada gerakan, ada dinamika, ada apa? Ya ada gerakan, ada perubahan, itu tandanya hidup. Sehingga kalau kita diem aja itu bisa tidak hidup lagi. Ya, makanya kita harus bergerak juga. Tanda-tanda kehidupan. Mengembangkan budaya kehidupan. Kita akan mempelajari materi ini dengan tujuan bahwa kita akan sadar, menyadari bahwa hidup ini ada dan hidup ini anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Sebagai orang beriman, khususnya kita pelajaran agama Katolik, bagaimana gereja memandang itu? Budaya kehidupan, mengembangkan budaya kehidupan. Bagaimana gereja mengajarkan bahwa hidup ini harus diperjuangkan, harus dijaga, harus disyukuri. Lalu apa yang harus kita buat? Bersyukur atas kehidupan itu. Sebelumnya mari kita lanjutkan dengan doa dulu. Ayo, siapa yang mau? Ya, mari silahkan. Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan berkuasa, Kaulah Allah yang kami sembah. Kau telah memberikan kepada kami anugerah yang tak terhingga, yaitu nafas kehidupan. Bantulah kami agar melalui pembelajaran hari ini, kami semakin mampu menghayati dan menghargai hidup kami dan sesama sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tadi ada bertanya, soalnya ditulis enggak jelas. Ya jawaban itu supaya kalau kalian membaca itu jelas, walaupun soalnya tidak ditulis. Misalnya siapa namamu, lalu jawabannya apa? Namaku adalah seperti itu. Nah, itu kan sudah jelas. Nanti yang sudah selesai duluan silahkan presentasi. Teman-teman dan suster Rosa, Selamat pagi. Kali ini kami akan menjadi ke materi dan kami akan menunjukkan jawaban-jawaban kami mengenai pertanyaan dari halaman 111 ya, 2A sampai D. Jadi kami akan perkenalan diri dahulu. Nama saya Alif Rahman, nomor absen 1. Nama saya Maria Gavila, nomor absen 23. Nama saya Jason Tan, nomor absen 15. Nama saya Mekalonal, nomor absen 8. Nah, ya, langsung masuk ke materinya saja. Kesimpulan dari ajaran gereja dalam membela kehidupan berdasarkan dokumen GSS artikel 51 adalah artikel 51 adalah bahwa gereja memandang kehidupan sebagai anugerah mulia dari Allah yang harus dijaga dan dihormati. Menurut ajaran gereja tentang eutanasia 5 Mei 1980 yaitu tak sesuatu pun atau tak seorang pun dapat biarkan seorang manusia yang tak bersalah dibunuh, entah dia itu janin atau embrio, anak atau dewasa, orang jompo atau pasien yang tidak dapat sembuh, ataupun orang yang sedang sekarat. Dalam Lukas 8:40-46 Yesus memberikan pemberian dari kuasanya dalam memperjuangkan kedua manusia. Dia menanggapi semua orang Yairus yang anaknya sekarang dan dalam perjalanan ia menemukan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun karena imannya. Meskipun 2D. Cara hidup sehat yaitu membangun komunitas gerakan sehat, lalu berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, menghindari obat-obatan yang mengancam nyawa, memperbanyak minum air putih, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Oke, jadi sekian dari materi kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Namanya sudah jelas ya. Jadi kita akhiri presentasi ini. Terima kasih. Maju. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kami dari tugasan yang diberikan oleh Sister Rosa. Perkenalkan, nama saya Jelina Sari Pujaka dari kelas 9A absen 6. Perkenalkan, nama saya Edwina Clarissa absen 5. Perkenalkan, saya Nikolas Bibasera Surya, absen 27. Saya Marcela Gilberto, absen 22.
dalam Gaudium et Spes artikel 51 mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang layak. Terutama kehidupan sejak saat pembuahan itu harus dilindungi, karena pembunuhan dan pembunuhan anak merupakan tindakan kejahatan yang durhaka. Ajaran gereja tentang manusia adalah menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat membunuh manusia yang tidak bersalah. Jadi tindakan Yesus dalam memperjuangkan kehidupan di Injil Lukas 8 ayat 40-56 itu dia membuat mukjizat menyembuhkan seorang perempuan yang sakit kedanan sudah selama 12 tahun dan membangkitkan anak Yairus yang sudah meninggal. Cara yang dapat kita lakukan dalam menjalankan hidup yang sehat adalah dengan cara berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang, tidak merokok, tidak minum, dan menetapkan pola hidup yang sehat. Apakah ada pertanyaan atau tambahan selain tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti udah pinter kabeh. Atau tangan. Lalu dari apa yang kita pelajari tadi, coba ada 1, 2 kata simpulan. Ada? Tangan. Siapa yang mau mengucapkan 1 kalimat sebagai kesimpulan dari apa yang dipelajari tadi? Inti dari apa yang kita pelajari tadi, bahwa tidak boleh membunuh. Terus ada lagi, intinya tidak boleh membunuh apapun alasannya, karena itu adalah melawan kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan itu membela kehidupan dan menganugerahkan kehidupan. Yang pertama, ini perlu diingat, yang perlu kita jaga adalah hidup kita. Kalau kita belajar dengan tekun apa untuk hidup, kalau saya pintar, bagaimana saya bisa membela kehidupan dengan kepintaran saya? Bagaimana saya menjaga apa yang diberikan Tuhan? Yang utama itu hidup. Tapi ketika saya pintar, saya dianugerahi talenta yang baik, saya bisa berjalan, saya bisa berbicara, saya bisa melihat, saya bisa ngomong, saya gunakan ini untuk membela mengembangkan budaya kehidupan. Lebih dari itu, sebagai orang beriman, kita diajak sampai pada hidup yang kekal, hidup setelah di dunia ini. Ya, sampai ke sana kita. Bagaimana saya memelihara hidup saya supaya saya sampai bahagia dalam hidup yang kekal. Makanya ada yang berdoa. Kalau dikatakan lagi bagaimana Yesus itu seluruh hidupnya membela kehidupan. Contohnya apa? Yesus membela kehidupan. Apa lagi? Nah, menghidupkan orang mati jelas. Wis mati. Yang sakit disembuhkan. Yang kelaparan kasih makan. Ya. Itu membela kehidupan, mengembangkan budaya kehidupan. Kalau kita mengembangkan budaya kehidupan di sekolah ini contohnya apa? Berteman dengan siapapun. Lalu tidak membuli, baik dengan kata-kata, dengan sikap, ya. Tidak membuli, karena membuli itu mematikan, ya. Membuli itu bisa mematikan. Lalu kemudian yang dibuli bisa diem saja, semakin rendah, biasa, semakin takut, semakin tidak ada apa-apa sudah takut. Sama dengan orang yang sudah selanjutnya saya mau memberi pertanyaan, kalian saya minta untuk menjawab. Menjawabnya langsung di link
dikali A, B, C, D-nya aja ya. Nggak usah ditulis. Nah, kalau dibagikan. Nggak usah ditulis, tapi langsung di A, B, C, D-nya duduknya beda. Hidup sebagai anugerah Tuhan. Artinya A. Kita bebas melakukan apapun dengan hidup ini. B. Hidup tidak perlu dipertanggungjawabkan. C. Hidup adalah pemberian Tuhan yang harus dihargai dan dijaga. D. Hidup akan berakhir tanpa makna. Nomor 2. Menurut Gaudium et Spes, artikel 51, hidup manusia harus dijaga karena A. Diciptakan untuk bersaing. B. Bernilai ekonomis. C. Merupakan perwujudan cinta Allah. D. Harus dipersingkat bila menderita. Pernyataan berikut yang benar menurut deklarasi eutanasia adalah A. Eutanasia diperbolehkan bila diminta pasien. B. Menghentikan hidup adalah bentuk kasih. B. Eutanasia bertentangan dengan martabat manusia. D. Eutanasia adalah hak asasi manusia. Nilai peduli dalam membangun budaya kehidupan ditunjukkan oleh tindakan A. Menjaga kesehatan diri dan membantu sesama yang sakit. B. Menghindari tanggung jawab. C. Menyendiri dari masalah sosial. D. Membiarkan orang lain berjuang sendiri. 5. Mengembangkan budaya kehidupan dalam diri bisa dimulai dari A. Mengikuti tren yang merusak. Menolak ajaran iman. Menerima hidup dengan syukur dan melayani. D. Menutup diri dari sesama. Enam. Tindakan kreatif sebagai pelajar Katolik untuk membela kehidupan adalah A. Menulis puisi tentang nilai kehidupan. B. Membiarkan teman yang kesusahan. C. Menghindari kegiatan sosial. D. Menghindari pertemanan. Yesus membangkitkan anak Jairus sebagai tanda bahwa A. Dia adalah penyihir. B. Hidup hanya sementara. C. Kuasa Allah lebih kuat dari kematian. D. Manusia bisa hidup abadi di dunia. 8. Mengapa gereja menolak segala bentuk pembunuhan termasuk eutanasia? A. Karena hidup harus sejahtera. B. Karena hidup adalah hak manusia semata. C. Karena hidup adalah milik Allah dan harus dihormati. D. Karena semua manusia harus sehat.
Dalam kehidupan sehari-hari, budaya kehidupan bisa dibangun dengan cara A. Menyerah saat gagal, menjadi pengkritik yang kasar, C. Membangun harapan dan solidaritas, D. Menolak perubahan positif. Sepuluh. Dalam Claudius Express, hidup seksual suami istri dikatakan harus A. Bebas tanpa tanggung jawab, B. Dilakukan tanpa memikirkan anak, C. Bertujuan untuk cinta kasih dan kehidupan, D. Dibatasi untuk kepentingan pribadi. Sudah? Ya, saya akan silakan nanti pakai pensil ya. Yang salah di coret aja, yang betul biasa. Nomor 1 C. Nomor 2 C. Nomor 3 C. Nomor 4 A. Nomor 5 C. Nomor 6 A. Nomor 7 C. Apa? C. Nomor 8 C. Nomor 9 C. Nomor 10 C. Apa kok? Ya, silakan. Betulnya, mas betulnya ditaruh di dekat nama, samping nama. Jawabannya nanti 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Sekarang nanti saya bacakan soalnya, kalian cuma menjawab salah satu dari 4 itu. Nah, saya ulangi, 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Nah, silakan bawahnya ya, nomor 1. Hah? Nggak usah, langsung jawab. Saya bersyukur atas anugerah hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Saya ulangi. Saya bersyukur atas anugerah hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Jawabnya pilih salah satu tadi. Tulis. Nomor 2. Saya menjauhi obat-obat terlarang. Agak tidak pernah, kadang-kadang, atau serius, atau sering, atau selalu. Nomor 3. Saya tidak merokok. Ya, saya tidak merokok. Jangan ini ya, jangan tiru jawabnya. Saya tidak merokok. Maka jawabanmu apa? Pilih itu. 4. Saya menghindari, mencegah perkelahian atau tawuran. 4. Saya menghindari, mencegah perkelahian atau tawuran. 5. Saya berusaha menjaga keselamatan orang lain. Nah, berusaha menjadi teman yang baik
Devi. Tujuh. Membantu teman yang membutuhkan bantuan. 8. Memaafkan yang bersalah kepada kita. 9. Memberi kesempatan untuk berubah. 10. Memberikan semangat belajar kepada teman. Ya, terima kasih kebersamaan kita di dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari sedikit banyak akan memberikan pengetahuan yang baru ataupun nilai, sehingga kita semakin tahu bahwa yang paling penting dalam hidup kita adalah apa? Kehidupan. Dan harus dijaga. Harus datang bahwa kalaupun orang itu pernah bunuh aku, saya tidak boleh bunuh. Kalau mamanya aku sudah bosan hidup, nah bunuh saja aku. Nah, kalau ada dokter kan bisa membunuh ya, tidak harus dengan parang atau apa ya. Nah, bisa disuntikkan aja bisa. Meninggal itu. Jadi nanti kalau kalian jadi dokter, ada banyak yang pengen jadi dokter ya. Kalau ini dibuka bahwa yang pertama adalah kalau membunuh bayi itu paling besar itu dosanya. Karena apa? Ya memang dia nggak bisa melawan, ya, yang lemah. Maka jangan sampai. Kita tutup dengan doa. Kalau tadi cowok sekarang cewek ya. Amin. Kalau datang ketika segala sesuatu, Engkaulah asal, sumber dan tujuan hidup kami. Bantulah kami dalam berjuang membela dan menjaga kepada bagi diri kami dan sesama. Mampukan kami menghadapi godaan yang dapat melemahkan dan mengancam kehidupan kami maupun sesama. Dengan lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam Amin. Terima kasih. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih apabila suster, Bapak Ibu dosen berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi.